Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita duduk dalam majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berkahi pagi kita, Allah berkahi diri kita, langkah kita, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan-amalan kita insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya minta maaf karena beberapa kali tak masuk memang. Terakhir kita ada pertemuan ulama lah di Malaysia, dan kedatangan kita ke Nusantara ini ulama-ulama besar, yaitu Syekh Ali Jum'ah dengan Habib Umar dari Mesir dan dari Yaman. Ini dua orang yang saat ini menjadi tokoh dunia internasional dalam Islam, itu Habib Umar dengan Syekh Ali Jum'ah. Mengapa kita perlu bertatapan dengan para ulama? Apakah belajar daripada media sosial ataupun kita belajar daripada lewat internet, apakah ada berkahnya? Jawabannya tetap ada berkahnya. Namun dengan kita menatap langsung para ulama tersebut beda. Apalagi ulama-ulama ini begitu luar biasa keilmuan maupun kedekatan mereka, rohani mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, alhamdulillah. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Ya. Pembahasan kita ini adalah birrul walidain, berkaitan dengan kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau kita pun berkorban, kalau kita ingin untuk orang tua kita, itu di atas namakan diri kita. Atas nama saya, kemudian pahalanya saya berikan kepada orang tua. Itulah daripada mazhab kita. Ya, tidak langsung nama orang tuanya, tapi nama kita, pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Itu mengenai kurban. Tapi kalau bisa baca Quran, sholat, dan sebagainya, boleh kita langsung hadiahkan atas nama orang tua kita, wakaf, sedekah, dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah, ini sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia terhadap agama dan ajarkanlah kepada ia takwil. Beliau mengatakan ada 3 ayat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 3 ayat ini dia berkaitan dengan 3 ayat yang lainnya. Nggak boleh pisah nih. Apa yang pertama? Satu, ati Allah wa ati ar-Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Siapa yang dia taat pada Allah, tidak taat pada Rasulullah, amalannya tertolak. Banyak pun sholatnya, tapi tak sesuai dengan cara Nabi, mardud, tertolak. Satu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, lengket nih. Mendirikan salat dan membayar zakat. Salat dia, tapi begitu ada kewajiban zakat baginya, sudah sampai baginya 85 gram emas dalam setahun. Gajinya udah ditotal, sudah sesuai 85 gram emas lebih, bahkan sudah dipotong dengan keperluan pokok, masih lebih lagi 85 gram emas. Maka bagi dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Salat dia tapi tak keluar zakatnya, maka mardud, tertolak amalannya. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Syekh Ibnu Uyainah, ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, bagaimana sih caranya kita untuk berbakti disebut sebagai bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu. Aman, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana bersyukur kepada orang tua? Bersyukur kepada orang tua, beliau yambaghi, menganjurkan, kalau kita azan, kan kita baca doa, setelah azan tuh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qiyam. Kan kita baca tuh. Beliau menambahkan, setelah baca doa azan,
baca lagi doa. Apa doanya tuh? Rabbighfirli wali walidayya, 5 kali diucapkan. Syekh Ibnu Uyainah yang mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya berapa kali? 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Baru yang keenam, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu beliau menganjurkan seperti itu. Azan, muazin, kita jawab dengan sesuai dengan lafaz muazin itu. Kan pernah juga tak silap saya diajarkan oleh Ustaz Abdurrahman juga waktu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Marhaban bi dzikrillah taala qurratu ayyunna bika ya Rasulullah. Kalau dengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lafaz lainnya sama, kemudian ditambahkan lagi setelah doa azan tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah, tambah rabbighfirli wali walidayya 5 kali, baru yang keenam warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kata Syekh Ibnu Uyainah. Itu kalau setelah azan. Kemudian setelah sholat pun kita doa untuk orang tua. Siapa yang terasa sempit kehidupannya, hendaklah ia mendoakan orang tuanya. Jadi memang sangat dianjurkan kita untuk mendoakan kedua orang tua setiap 5 kali habis sholat, doakan orang tua. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini masyhur di dalam surah Al-Baqarah. Yang kisah Nabi Musa Bani Israel yang membunuh. Ada rajulan fakir, ada seorang yang miskin. Dia bunuh saudaranya. Satu riwayat saudaranya, satu riwayat pamannya, dan riwayat yang lainnya sepupunya. Dibunuhnya nih, saudaranya lah kita katakan. Apa maksudnya dia bunuh saudaranya? Supaya dapat harta warisan. Setelah dibunuhnya, dilemparkannya jenazah itu di pinggir jalan. Hebohlah orang-orang. Siapa nih pembunuhnya? Dan dia tadi si pembunuh, dia mengaku-ngaku. Sok-sok bersedih lah dia nih. Siapa nih yang membunuh saudaraku? Siapa? Pura-pura dia. Masyarakat pun bingung, siapa nih pembunuhnya? Cari, nggak ada tanda-tanda untuk siapa pembunuh, nggak tahu. Zaman itu zaman Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah, mampu berbincang pada Allah Ta'ala. Tanya pada Nabi Musa, Nabi Musa pun tanya pada Allah. Maka Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Potong sapi. Kalau perintahnya ini saja sebetulnya. Cuma karena Bani Israel ini lain pula, banyak kali tingkahnya orang nih, banyak kali pertanyaan, bolak-balik, mahia, cemana itu? Model sapinya ini cemana? Dijelaskan, la faridu wala bikr awanung baina zalik. Enggak tua, enggak muda. Pertengah-tengahan. Cemana lah tuh enggak tua, enggak muda. Pening lagi orang tuh. Malaunuha. Warnanya apa? Tanya pula lagi warna. Safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Kuning, tua tapi enak dipandang mata. Bolak-balik bertanya. Nah, sapi yang aneh bin ajaib ini punya seorang anak yang soleh. Anak soleh tadi, dia punya amalan. Kalau dia kerja, dia bagi hartanya jadi 3. 1 untuk dirinya, makannya. Yang kedua untuk disedekahkannya. Yang ketiga untuk ibunya. Jadi bagi 3 nih. Untuk penghasilannya. Untuk dirinya, sedekah, dengan untuk ibunya. Kemudian kalau malam pun dibagi menjadi 3 juga. Apa 3 itu? 1 untuk tidurnya. 2 untuk dia sholat. 3 untuk berjaga malam menjaga ibunya. Zaman dulu kan WC tak seperti kita di dalam rumah. Payah dulu. Mesti disediakan air. Kadang-kadang kalau mau buang air besar pun jauh. Zaman-zaman dulu lah. Mungkin pernah dirasakan dulu kan. Kamar WC itu di luar rumah. Itu aja pun udah payah kita membayangkannya sekarang. Apalagi jauh-jauh dulu. Imam Malik kalau buang air besar keluar Madinah. Luar kota.
Kan gawat nih kalau mau buang air besar aja luar kota. Payahlah udah mencret awak zaman sekarang nih. Nah, itu dibagi 3 si anak tadi. Malam tuh tidur, sholat dengan berkhidmat kepada ibunya. Satu ketika ibunya bilang, "Nak, jual sapi nih ke pasar. Berapa harganya? 3 dinar. 3 dinar nih sama lah macam kita sekarang nih. Kurang lebih 15 juta, 17 juta kurang lebih. Dari zaman Nabi Musa masih bertahan tuh. Memang pakai uang emas tuh. Investasi emas ya. Jadi si anak tadi pun taat. Berapa dijualnya? 3 dinar. Pergilah dia ke pasar. Karena anak yang soleh tadi ini berkah, dikirim Allah malaikat. Malaikat berwujud manusia. Datang malaikat tadi. Berapa harganya? 3 dinar atas seizin emak saya. Udah, kubayar ini seharga 6 dinar, double. Yang tadi 15 jadi 30. Kalau awak kan goyang tuh. Mak 30 bah. Udah bisa nih. Makan-makan banyak. Bangun sana, bangun sini kan renovasi rumah lah 15 juta kan oke. Beli 1 motor kereta. Double nih. Dari 15 juta jadi 30. Tapi si anak tadi bilang, tidak tuan. Ini kata emak saya 3 dinar. Tak akan kujual kecuali dengan seizin emakku. Sudah tak usah bilang dengan emakmu. Ini 30 juta nih, 30 juta. Kapan lagi 30 juta? Tak mau. Dia pun pulang. Dilaporkannya, "Mak, ada yang mau beli tadi. Sebanyak 6 dinar, 30 juta lah. Cemana nih mak kira-kira?" "Iya, apa lagi?" "Jual lah. 6 dinar, jual." 6 dinar. Si anak tadi pun pergi lagi. Datang tadi lagi. "Tuan, ini kujual sebanyak 6 dinar. Ku beli ini 12 dinar. Mak, gawat nih. Dari 30 juta jadi 60 juta. Sapi tadi cuma 15 juta sebetulnya. Cemana nih, Mak? Kalau awak kan lain udah nih. Udahlah gas terus. Kan gitu. Kalau awak. Tahu saya nanti, mak tuh nanti aja lah. Belikan tahap apa sedikit gampang itu kan. Gitu. Kalau awak. Tapi dia tidak nih. Orang-orang dulu begitu. Polos sekali istilahnya. Apa kata emaknya udah dibuat. Sama kayak santri-santri dulu. Disuruh untuk bawa motor. Bawakan kereta. Bawakan ke bengkel. Diperbaiki. Dibawanya. Bukan yang dinaiknya, dihidupkan. Tidak. Dibawanya begitu pakai jalan. Zaman dulu kan kuda gitu istilahnya. Dibawanya begitu. Nggak dinaikinya. Polos sekali begitu. Tapi yang begini-begini biasanya berkah. Si anak tadi pun tidak tuan. Walaupun kau berikan aku 12 dinar. Sebanyak 60 juta tadi. Maka tidak akan aku jual kecuali dengan seizin emakku. Dia pun pulang. Si anak tadi. Jumpa dengan emaknya. "Mak, lain uak nih tadi nih. Lain uak nih. Awak jual 3 dinar. Sekarang dibelinya pula jadi 12 dinar. Emaknya paham nih. Oh, zaman-zaman dulu. Orang-orang soleh itu banyak. Ngerti emaknya nih. Oh, ini bukan manusia. Ini malaikat, nak. Kalau nanti jumpa lagi dengan dia, katakan apa kehendaknya. Apa maunya. Maka si anak tadi pun berangkat, bertemu lagi. "Tuan, apa kehendak engkau terhadap sapi ini?" Maka si malaikat tadi mengatakan, "Tahan ini sapi, nanti ada orang Bani Israel datang, jual seharga emas untuk sapi ini semuanya." Berat sapi itu. Seharga dengan emas. Berapa kilo? Berapa kilo biasanya? Apa namanya ini? Sapi. 100 kilo ada ya? Ada lah ya, kurang lebih lah ya. Kurang ya? Lebih kurang lah ya. Jadi harga pun berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat. Nah ini apa? Berkahnya apa? Berkahnya orang yang soleh, anak yang soleh. Maka adab dengan orang tua itu mesti besar. Bagi kita yang hidup orang tuanya masih hidup. Adab kepada orang tua itu tinggi. Memang dari kecil kita, berbakti pada orang tua. Iya, tapi adab-adabnya memang layaknya kita tunaikan. Kalau kita berjalan, tak boleh kita anak itu di depan. Dan kita sebagai orang tua kita ajarkan anak kita.
Tak boleh anak tuh berjalan dia lebih daripada kita. Dia jalan di depan kita, enggak. Minimal itu sama. Yang baik itu di belakang kita. Minimal itu sama untuk menuntun. Kecuali kalau di depan tuh mungkin entah mau bukakan mobil kah, bukakan pintu kah, ataupun di depannya ada istilahnya yang mengganggu jalan, baru di depan anak tuh. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an melihat seorang yang dia menggendong wanita tua. Dibawanya keliling, tawaf Ka'bah, sa'i dan sebagainya. Tanya beliau nih, siapa ini? Wanita ini, ini emakku. Tuan, si laki-laki tadi bertanya, Tuan, dengan aku susah payah begini, udah aku bawa nek haji, udah keliling lah, aku gendong, tawaf, sa'i dan sebagainya. Kalau zaman sekarang udah aku keluarkan duit sampai 50 juta, 60 juta, udah aku keluarkan semua, udah nunggu lagi antrian 20 tahun, gitu. Udah banyak pengorbananku ini. Cemana nih Tuan? Kira-kira udah cocok belum? Sudah berbakti dengan, sudah kutunaikan tidak hak ibuku nih? Beliau katakan no. Wallahi, sampai wallahi, demi Allah. Walaupun kau korbankan seluruh amalmu untuk emakmu, takkan bisa membandingi sakitnya ketika melahirkan dirimu. Dahsyatnya orang tua seperti itu, ibu. Payahnya nggak tanggung-tanggung, udah 9 bulan, dididik lagi terus, buat pula masalah udah besar. Kan pening itu pahala. Nah, pahala seorang ibu ini luar biasa. Maka yang rahmati Allah, untuk mendidik anak yang soleh seperti tadi, itu dia berasal daripada orang tua yang soleh. Kadang-kadang dia, apa yang kita marahi anak kita karena dia tak berbakti kepada diri kita. Padahal anak itu tidak berbakti. Di antara sebabnya karena orang tuanya juga tak berbakti. Jadi kata-kata anak durhaka bukan hanya anak durhaka saja yang ada, tidak. Orang tua yang durhaka pun ada. Dan kisahnya sering diceritakan oleh guru-guru kita. Zaman Sayyidina Umar. Orang tua datang, laporan kepada beliau. Anak aku nih, kurang ajar betul, tak ada adabnya. Dilaporkannya kedurhakaan si anak. Namanya Khalifah Amirul Mukminin, panggil si anak tadi. Apa ceritanya? Kok bisa kok durhaka sama orang tua? Si anak tadi bertanya, wahai Tuan Amirul Mukminin, apakah seorang ayah, orang tua itu punya kewajiban terhadap anaknya? Jawabnya, iya, punya kewajiban. Apa itu wahai Tuan? 3 kata Sayyidina Umar. 1, memilih ibunya. Selektif. Dia mesti memilih ibunya yang terbaik. Itu tugas seorang ayah pertama, milihkan emaknya untuk anaknya. Yang kedua, hendaklah memperbagus namanya. Memberikan nama yang baik terhadap si anak. Milihkan ibu yang bagus, kemudian memberikan nama yang baik juga. Yang ketiga, mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Si anak tadi lapor, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya ini tak ada diberikan kepada saya. Sebagai orang tua, dia tak ada memberikan satu pun daripada yang engkau sebutkan, wahai Tuan. Emakku ia pilihkan, Zinjiyah. Lafaznya Zinjiyah. Wanita yang negro. Dan dia majusi. Non-muslim. Emaknya non-muslim. Macam mana nih? Dipilihkannya untuk saya, emak non-muslim. Dia minta, saya bagus. Tapi dipilihkannya emak seperti itu. 1. Yang kedua, saya diberikannya nama binatang. Nama tak bagus. Nama binatang pula dibaginya pada anaknya. Ju'lan atau khunfasa. Nama binatang nih. Yang ketiga, tak pernah sedikit pun walaupun 1 huruf ayah saya mengajarkan saya Al-Quran, tak pernah sedikit pun. Naiklah marah Sayyidina Umar, gawat kau nih. Dikatakan kepada si bapak tadi, sebelum anak ini durhaka kepada engkau, kau sudah durhaka kepada anakmu. Kata Sayyidina Umar. Jadi orang tua durhaka pun ada. Maka kadang-kadang kalau si anak tadi
Lain nih, bolak-balik awak bilangin. Udah nasihat, udah A, B, C, sampai Z udah nasihat tuh. Tak ada satupun didengarkannya. Jangan salahkan siapa-siapa, kembalikan diri kita masing-masing. Saya yang salah. Antara si anak dengan orang tua itu ada koneksi. Ada hubungan batin. Maka kesilapan si orang tua itu bisa berpengaruh terhadap si anak. Bandal kali anakku nih. Dilaporkannya sama satu dunia nih. Bahwa anaknya bandal kali, durhaka anaknya. Dilaporkannya pada seluruh dunia. Tapi tak dilaporkannya pada Allah Ta'ala. Tak ada islah dalam dirinya, tak ada perbaikan dalam dirinya. Itu berpengaruh terhadap si anak. Maka sebelum mendidik anak, kita didiklah diri kita sendiri. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan juga bahwa ada hak-hak si anak terhadap si orang tua, pendidikan yang baik. Sebaiknya bagi diri kita ada program di dalam rumah. Sering saya ucapkan itu, buat program di dalam rumah. Supaya apa? Itu meriset diri kita yang dulunya istilahnya macam-macam lah keadaan. Kita mau riset generasi nih, anak kita nih, generasi di bawahnya. Kenapa ada marga-marga itu? Al-Quraisy, itu, As-Sighaf, Al-Habsyi. Kalau kita di di Sumatera ini banyak marga-marga, Nasution dan Lubis dan sebagainya. Itu kan ada nama-nama orang di atasnya itu. Nah, di bawah kita, anak kita, dia akan melahirkan generasi di bawahnya. Karena dia akan melahirkan generasi, paling-paling tidak, walaupun satu pun jadilah yang dia menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Nabi Khidir dan Nabi Musa membantu rumah yang akan roboh. Yang dalam surah Al-Kahfi itu. Dalam surah Al-Kahfi. Kok bisa Nabi yang mulia ini, dua orang Nabi mulia ini. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kok bisa merenovasi rumah seorang anak yatim. Siapa rupanya anak yatim nih? Ternyata orang tuanya orang soleh. Orang tua yang mana? Ada teringat Pak? Orang tua yang keberapa? Nomor 7. Atuknya yang nomor 7 yang saleh, itu yang berkahnya itu sampai ke dirinya. Si anak tadi yang yatim tadi. Dua orang nabi nih datang ke rumahnya. Macam mana tuh kira-kira? Nabi nih pilihan Allah, manusia terbaik di muka bumi. Berkahnya siapa nih? Berkahnya daripada orang tuanya saleh. Maka diri kita beramal, berbuat baik, berusaha memberikan pengorbanan terbaik dalam agama. Nah, itu tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan kembali kepada diri kita. Kemudian hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sallallahu kullu dzunub yaghfirullahu minha ma yasha illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjilullahu sabihi fil hayati qabla al mamat. Kita yang sebagai orang tua, ya, sebagai anak berusaha berbuat baik kepada orang tua, sebagai orang tua berusaha berbuat baik kepada si anak. Kalau orang tua kita masih ada, kita berusaha sebaik-baiknya berkhidmat kepada mereka. Fala taqul lahum uffi wa la tanharhuma dan sebagainya. Tak boleh mengucapkan dan sebagainya, itu kita jadi pegangan kita. Dan ini kita latihkan kepada anak kita. Anak kita supaya tak durhaka, maka perintahkanlah yang sesuai dengan mereka. Lihat keadaan. Kita sebagai orang tua pun mesti belajar juga menghargai keadaan anak. Anak kalau sudah dewasa, dia bukan dianggap sebagai anak lagi, tapi sebagai teman. Kita ajak ngobrol, tukar pikiran, bercengkrama, kita berusaha mendekati mereka. Jangan sampai ketika kita memberikan perintah, kayaknya nih kalau kita perintahkan, kalau kita minta mereka melakukan ini akan cakapnya tinggi. Sehingga menyakitkan diri kita. Maka kita perhati-hatikan tuh. Memberikan perintah yang sekiranya tak membuat mereka durhaka pada kita. Kan kita udah ngerti nih. Kita sudah ngerti keadaan anak kita macam mana. Kalaupun terjadi kesilapan-kesilapan, maka kita berusaha, ya, kita berusaha supaya perbaikan diri kita dan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan berkahnya itu kepada anak.